Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Nah, kita masih membaca syarah dari poin yang kelima dari masalah jahiliyah. Itu terkait dengan masalah mereka orang jahiliyah magrur dengan al-kasrah, al-iktirar bil aktsar, sehingga mereka berhujjah untuk menyatakan benarnya sesuatu dengan banyaknya pengikut, banyaknya yang mengamalkan. Dan perlu kita ingat, pembahasan kitab ini bukan sekedar untuk mengetahui bagaimana ahlu jahiliyah. Ya, yang lebih dari itu adalah untuk kita menjauhinya. Setelah kita tahu bahwasanya semua umur jahiliyah tercela, semua perbuatan jahiliyah, akidah jahiliyah tercela, maka kita ingin mengetahui bagaimana amal mereka, perbuatan mereka, itu untuk menjauhinya, ya, sampai kita terjatuh sebagaimana sebagian orang terjatuh padanya. Ya, kenapa demikian? Karena Rasul Nabi kita Muhammad menyatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti perbuatan orang sebelum kalian. Artinya mesti perbuatan jahiliyah, Yahudi dan Nasara itu ada yang mengikutinya. Sehingga kita berupaya untuk menjauhkan diri dari hal tersebut. Kita mengetahui untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Di antara prinsip jahiliyah yang diselisih Nabi kita Muhammad SAW adalah ini: orang jahiliyah menilai benar salahnya sesuatu dengan banyak sedikitnya yang mengamalkan, yang mengikuti. Ini batil. Ya, so, kita baca ayatnya. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara ma fil ardi yudilluka sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa qalilun min ibadis syakur. Ya, sedikit. Ya, hamba-hamba yang bersyukur sedikit. Sehingga banyak sedikitnya yang beramal, mengamalkan sesuatu bukanlah tolak ukur benar salahnya sesuatu. Kita sampai pada kata beliau, Syekh Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, fal mizanu laisa huwal kathratu wal qillah. Tolak ukur, timbangan untuk menilai benar salah itu bukanlah banyak dan sedikitnya yang mengikuti, yang mengamalkan.
balil mizanu wal haq. Tapi al-mizan itu adalah al-haq. Al-haq ini ma wafaqa dalil, ma wafaqa ad-dalil yang sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Faman kana 'alal haqqi, barang siapa di atas kebenaran, wa in kana wahidan, walaupun sendirian di kampungnya, sendirian di negerinya, sendirian di tempat tinggalnya, yang berakidah bermanhaj seperti ahlul haq, walaupun dia sendirian, fa innahu wal musib, maka dia yang benar. Wa huwa alladhi yajibul iktida'u bihi, dia yang wajib untuk dijadikan qudwah. Ini yang kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'ah itu ada yang menepati, yang mencocoki al-haq walaupun kau sendirian. Sebaliknya kata beliau hafizahullah taala, wa idza kanatil kathratu ala batilin, apabila banyaknya orang, banyak pengikut tetapi di atas kebatilan, fa innahu yajibu rafduha, maka wajib untuk ditolak. Wa adamul iktirar biha, dan tidak boleh tertipu dengannya. Sebagian salaf menyatakan iyyaka wa turuqad dhalal wala taghtar bi kathratil halikin. Hati-hati kamu dari jalan-jalan kesesatan. Wala taghtar, dan jangan kamu tertipu bi kathratil halikin, dengan banyaknya orang-orang binasa mengikuti jalan-jalan kesesatan. Nah, seperti misalnya disebutkan oleh Syekh Mutsaimin rahimahullah di akhir-akhir Qaidul Musla. Qaidul Musla. Asy'ariyah, iya, magrur, merasa diri benar, kemudian beralasan bahwasanya mayoritas muslim itu Asy'ariyah. Mana mungkin kata mereka kami salah, padahal kebanyakan orang itu adalah Asy'ariyah kata mereka. Ini batil. Iya. Dari dua sisi. Sisi yang pertama, hujjah mereka dengan aktsariyah batil. Berhujjah yang menyatakan kami benar, tidak mungkin kami salah karena kami adalah muslim yang terbanyak. Ini batil. Ini ya hujjah seperti yang di poin kelima ini. Iya, benar dan salah itu bukan diukur dengan banyaknya pengikut. Itu yang pertama. Poin yang kedua yang menunjukkan batinnya adalah pengakuan mereka yang menyatakan kami adalah muslim yang terbanyak. Ini juga batil. Dari mana kamu bisa nyatakan ya bahwasanya kaum muslim itu mayoritasnya 90% adalah Asy'ariyah. Ini batil. Iya, kebatilan yang dibangun di atas kebatilan lainnya. Disebutkan oleh Syekh Mutsaimin di akhir-akhir Qaidul Musal, bisa dilihat. Qala Abdullah hafizahullah taala, fal ibratu bil haqq. Sekali lagi kata beliau, yang menjadi tolak ukur itu adalah al-haq. Yang penting sesuai dengan al-haq. Iya. Makanya disebutkan di sebagian kitab-kitab ada buat talab, ada
pembahasan terkait dengan al-wasail, wasilah-wasilah untuk seorang talibul ilmi bisa mencapai derajat yang tinggi dalam talabul ilminya. Wasailul talab. Yang pertama ini diantaranya adalah taharrid dalil. Taharrid dalil. Seorang talibul ilmi agar dia betul-betul mendapatkan tahsil al-ilmi berupaya untuk taharrid dalil, memilih dalil. Kalau itu adalah as-sunnah, maka dipastikan apa yang dijadikan dalil dan permasalahan dalil-dalil yang sahih. Dalil yang sahih atau hasan. Taharrid dalil. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menganjurkan kita para thalabul ilmi, kita para thalabul ilmi untuk, kata beliau, menghafal setiap bab ilmi hadisan. Ya, setiap bab ilmu dihafal satu hadis. Ini taharrid dalil. Yang kedua, Alhamdulillah rahimakumullahu taala, di antara wasail al-ilmi adalah at-tathabbutu wal itsbat. At-tathabbutu wal itsbat. Tasabbut tadi terkait dengan benar-benar cross check keabsahan satu pembahasan. Kalau terkait dengan Al-Quran, perlu satu aja yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Wajhu al-istidlal. Wajhul istidlal. Al-Quran cukup. Iya, seorang memeriksa apakah dalil yang dibawakan itu tepat dalam permasalahan atau tidak. Ya, jangan sampai tidak nyambung. Permasalahan saya membahas apa dan yang dibawakan apa. Sehingga kalau kita baca kitab-kitab para ulama seringkali disebutkan wajhul istidlal atau asyahid dari ayat ini. Nah, jangan sampai misalnya ayat-ayat yang terkait dengan masalah puasa dijadikan dalil sebagai keutamaan tentang masalah zakat. Ini tidak tepat. Kalau hadis tasabbut dua. Yang pertama tasabbut dalam artian benar-benar cross check keabsahan hadisnya. Apakah disebut sahih atau hasan? Setelah sahih atau hasan, maka yang kedua seperti tadi. Apakah sisi pendalilannya betul, tepat dengan permasalahan? Ini dua. Tasabbut. Ya, jangan sampai seorang talibul ilmi mengambil sesuatu yang mentah. Iya, dia dapat satu permasalahan. Nah, kemudian dia ingat dalilnya, ternyata itu tidak tepat. Bukan seperti itu dalilnya. Atau dia ingat satu permasalahan, dia dapat dalilnya, ternyata dalilnya dhaif. Ini mentah. Sehingga tasabbut. Yang kedua adalah al-itsbat. Itsbat yakni bagaimana ketika kita sudah taharrid dalil, kita sudah tasabbut, ya, kemudian kita itsbat, maksudnya mengokohkan apa yang sudah kita dapat pada diri kita. Mengokohkannya. Dan tentunya cara yang terbaik untuk seorang bisa mengokohkan ilmu yang telah dia pelajari adalah al-amal bihi, mengamalkannya. Ilmu yang diamalkan lebih kuat dalam ingatan, lebih kuat, iya, diingat oleh seseorang dibandingkan yang tidak diamalkan. Nah, ini dalam rangka sekali lagi untuk
betul-betul. Seorang talibul ilmi itu pendapatnya mengikuti dalil, mengikuti al-haq, karena fal ibratu bil haqq. Qala walidzalika yaqulu ulama, oleh karena berkata para ulama, al-haqqu la yu'rafu birrijal wa innama yu'rafu rijalu bil haqq. Faman kana al-haqqi fahuwa alladhi yajibu al-iktida'u bihi. Kata beliau, al-haq itu tidak bisa diketahui dengan rijal, karena namanya manusia itu yusibu wa yukhti, kadang benar kadang salah. Itu tentunya kecuali Nabi. Iya, sehingga tidak bisa dikatakan semua ucapan iya Imam Fulani itu benar. Ini benar, kenapa? Karena Fulan yang mengucapkannya. Tidak bisa. Karena yang namanya manusia, selain yang maksum, yusibu wa yukhti. Iya, kadang benar kadang salah. Tetapi sebaliknya, wa innama yu'rafur rijalu bil haqq. Justru iya, seorang itu diketahui tentang akidahnya, tentang istiqomahannya, tentang iya agamanya dengan al-haq. Iya, fulan sunni. Kenapa? Karena aqwalu wa mawaqifuhu, ucap-ucapan dia, sikap-sikap dia, prinsip dia sesuai dengan al-haq, sunni. Fulan mu'tazili. Kenapa mu'tazili? Karena ternyata banyak fikrah-fikrah, pemikiran-pemikiran ikut. Iya, Mu'tazilah berbeda dengan al-haq. Fulan aklani misalnya. Kenapa? Karena seringkali dia menggunakan akal dalam menolak al-hadis ini. Wa innama yu'rafu rijal bil haq. Iya. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, faman kana 'alal haqqi, barang siapa yang di atas al-haq, fahuwa alladhi yajibul iktida'u bihi, maka dia yang wajib untuk dijadikan qudwah, diikuti. Qala Syaikh Fauzan hafizahullahu ta'ala, wallahu jalla wa 'ala fi maqassanil umam. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan kisah umat-umat terdahulu, akhbara annal qillata qad yakununa al-haq, mengabarkan bahwasanya jumlah yang sedikit itu kadang justru di atas al-haq. Ini tidak bisa menilai kebenaran itu dengan jumlah orang banyak yang ikut. Kadang jumlah yang sedikit justru di atas al-haq. Seperti dalam surat Al-Baqarah, juga dalam surat Al-Hud. Kama qala ta'ala, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman bersamanya kecuali sedikit. Dalam surat Hud ayat 40. Iya. Juga dalam hadis dalam kitab tauhid ada disebutkan dalam masalah ruqyah, wabil hadits alladhi uridat bihi fihi al-umamu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang di situ disebutkan ditampakkan umat-umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'an nabiyya wa ma hurrahtu. Nabi melihat ada seorang nabi bersamanya pengikut hanya di bawah 10 orang, di bawah 10 orang. Karena rahat itu antara 3 sampai 9. Tidak sampai 10 pengikutnya. Wan nabiyya, juga ada nabi, wa ma hurrajul. Warajulani, 1 atau 2 orang yang ikut, cuman 1 atau 2 orang. Wan nabiyya, bahkan ada seorang nabi, wa laysa ma'ahu ahad. Tidak ada bersamanya 1 orang pun. Ya, kemudian bukan berarti nabi tersebut tidak benar. Beliau di atas al-haq, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ternyata pengikutnya cuma sedikit. 1, 2, 9, 10. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya kadang al-qillah itu di atas al-haq. Kadang sedikit tetapi di atas kebenaran.
Sekali lagi kata beliau rahimahullahu taala, "Falaisatil ibratu bi kathratil atba' 'ala al-madhhab aw 'ala al-qaul. Wa innamal ibratu bi kauni haqqan aw batilan, fa ma kana haqqan wa in kana 'alaihi haqqun nas wa lam yakun 'alaihi ahad, ma dama annahu haqqun yutamassak bihi fa innahu an-najah." Iya. Yang dinilai bukan banyaknya pengikut atas mazhab tertentu, atas ucapan tertentu. Kalau pengikutnya banyak maka mazhabnya benar. Kalau yang mengikut melakukan banyak berarti pendapatnya benar, bukan itu. Tapi ibrah yang dinilai itu adalah bikauni haqqan aw batil, apakah hak sesuai dengan dalil atau batil bertentangan dengan dalil. Famakan haqqan, kalau dia hak didukung oleh dalil Al-Quran dan Sunnah. Wa in kana ariaqul nas, walaupun yang mengamalkannya ikutnya cuman orang yang jumlah sedikit. Lebih sedikit yang ikut, yang mengamalkan. Atau bahkan kata beliau lam yakun tidak ada satupun yang mengikut. Madama annahu haqqul Islam, itu hak yang memang didukung oleh dalil, maka yutamassak bihi, dipegang. Seorang hendak berpegang teguh dengannya, fa innahu an-najah, itulah jalan keselamatan. Walaupun tidak ada yang mengikutinya. Qala wal batilu la yu'ayyiduhu qasatun nas abadan. Hadza mizanun yajib an yattakhidahul muslimu daiman ma'ah, kata beliau, inilah tolak ukur yang wajib seorang muslim untuk berpegang dengannya. Yang namanya hak itu yang didukung oleh dalil, yang namanya salah itu yang tidak sesuai dengan dalil. Banyak sedikit yang mengikut, itu bukan tolak ukur kebenaran. Namun sekali lagi sebutkan tadi di awal, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum sunnatullah. Tapi akan ada orang-orang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ikut prinsipnya jahiliyah. Iya, yang mengukur kebenaran dengan banyaknya pengikut. Disebutkan sebagai contoh, ada Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, sahib Al-Mughni Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah rahimahullah, kata beliau rahimahullahu taala, wa minal ajab, termasuk perkara yang mengherankan, anna ahlal bid'ah, bahwasanya ahlul bid'ah yastadilluna ala kaunihim ahlal haqqi, mereka berdalil untuk menyatakan diri mereka di atas kebenaran. Itu yang pertama, bikathratihim, karena banyaknya jumlah mereka. Tadi itu seperti Asy'ariyah, jumlah kami banyak 90% sekian, iya itu adalah kami, kata mereka. Yang pertama. Yang kedua, kata beliau, wa kasrati amwalihim, atau karena banyaknya harta mereka. Iya, merasa benar karena buktinya semakin berkembang terus. Iya, dunia mereka, banyak harta mereka, sehingga merasa di atas al-haq. Yang ketiga, wajahihim, lihat tokoh-tokoh yang ada sekarang bersama kami. Iya, pejabat-pejabat bersama kami. Ini istidlal jahiliyah, istidlal al-ahlul bidah. Qala wa zuhurihim, juga iya, tampilnya mereka. Ini kami semakin dikenal oleh orang. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Sebaliknya,
Wastadilluna ala mutlaqi sunnah, mereka berdalil untuk menunjukkan, menyatakan, memponis batilnya sunnah dengan bikillati ahliha. Ya kalian cuma sedikit pengikut kalian. Wa ghurbatihim, kalian asing, yang dikenal oleh masyarakat. Sehingga berlomba-lomba tampil di YouTube, buat video. Qala wa dha'fihim, kemudian juga karena orang lemah, miskin, fakir, tidak ada perkembangan atau yang semisalnya. Ini bukti. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Dulu ada yang boleh seperti itu, ada nanti dibuat Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuat demikian. Dalil benar salahnya seperti ini, dengan banyak pengikut, banyaknya harta, banyaknya tokoh yang punya kedudukan dan semisalnya. Nah, sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berpesan kepada kita semua. Kata beliau radhiyallahu anhu, la yakun ahadukum imma'ah. Iya, jangan salah seorang kalian itu menjadi seorang mungkin pembebek. Iya, ngikut tanpa tahu apa dasar yang diikuti dia. Membebek, taklid. Yaqulu ana ma'an nas. Prinsipnya pokoknya saya bersama orang banyak. Mau ke kanan, kiri ke kiri, membebek. Kata beliau radhiyallahu anhu, liwaqtin ahadukum nafsahu ala an yu'mina walau kafaran nas. Kata beliau radhiyallahu anhu, hendaknya seorang kalian itu mengokohkan dirinya, memantapkan dirinya, mengokohkan diri menjadi seorang pribadi yang kokoh, yang kuat di atas akidah, di atas manhaj. Iya, punya prinsip. Pokoknya saya beriman walaupun orang-orang semuanya kafir. Iya, bukan ikut manusia, ikut al-haq. Iya, ketika sudah yakin hak, pokoknya saya di atasnya walaupun orang-orang sesat. Demikian kata beliau radhiyallahu anhu. Naduru ma'a sunnati haitsu darat, kata ulama kita. Kita pokoknya berputar beredar bersama sunnah kemanapun sunnah beredar. Yang kita ikut adalah sunnah. Iya, bukan manusia. Di antara subhat yang ada, akhirnya ketika melihat banyak orang di atas kebatilan, di atas penyimpangan, muncul subhat-subhat. Di atas subhat yang ada adalah apa manfaat dakwah? Iya, dalam keadaan orang-orang mukhalifin banyak dan mereka tidak menerima dakwahmu. Kamu di sekitar, di sekeliling, iya, kebanyakan umat di negerimu misalnya sufi, ikhwani dan seterusnya, maka tidak akan menerima dakwahmu. Jadi duduk untuk dirimu sendiri dan seterusnya. Subhat. Subhat ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Subhat ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Lau furida anna alimna anna an-nas la yatrukuna al-munkar."
semuanya di kampung dia peminum, pejudi misalnya. Datang orang, ya sudah, ngapain kamu larang mereka? Mereka semuanya sudah, itu kerjaannya, adat mereka. Jangan larang sudah. Kamu larang juga tidak akan diterima. Ini subhat. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah wa ta'ala, bukan begitu. Kata beliau, kalaupun kamu dianggap mereka tidak nerima nasihatmu, tidak akan meninggalkan kemungkaran mereka ketika dinasihati, bahkan wala ta'rifuna bil munkar, mereka tidak mengakui itu mungkar, lam yakun dzalika mani'an min iblaqi risalah. Anggapan tersebut mereka tidak akan meninggalkan, mereka tidak akan nerima, mereka tidak akan mengakui itu mungkar, itu bukan alasan untuk kita tidak menyampaikan dakwah. Itu bukan penghalang untuk kita tetap menyampaikan ingkar mungkar. Wabayan al-ilmi, untuk kita menjelaskan ilmu. Karena kata beliau, bal dzalika la yusqitu wujubal iblaq wala wujubal amri bil ma'ruf. Tetap, walaupun mungkin sudah mendarah daging di atas Sufiyah, di atas Asy'ariyah, di atas Maturidiyah, sampai kemudian nanti juga nggak akan didengar, nanti juga tidak bermanfaat. Sudah biarin aja. Itu bukan prinsip yang benar. Tetap, wa ma 'alaika illal balagh. Tetap kewajiban menyampaikan sunnah, kewajiban menyampaikan tauhid, akidah, sampaikan. Kewajiban ingkar mungkar tetap wajib. Kata beliau, subhat tadi itu, tidak akan terima, tidak akan meninggalkan, tidak akan mengakui salah, itu bukan penghalang yang menyebabkan gugurnya kewajiban ingkar mungkar, kewajiban untuk menyampaikan ilmu. Tetap wajib. Karena kewajiban kita adalah menyampaikan. Masalah taufik, nerima atau tidaknya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ini sering kadang lihat di masyarakatnya semuanya, misalnya kuburiyin. Saya nasihati juga nggak ada faedah. Belum tentu. Tetap sampaikan. Adalah permasalahan nerima tidaknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak. Nah, kemudian yang terakhir yang perlu juga diingatkan, ketika tadi kita sebutkan banyak, sedikit, itu bukan tolak ukur kebenaran. Yang memiliki prinsip demikian itu adalah ahlul batil. Ingat ini pembahasan sedang membahas prinsip ahlul batil. Yang sedang kita jelaskan adalah prinsip jahiliyah yang menilai kebenaran dengan banyaknya pengikut, yang menilai kesalahan dengan sedikitnya pengikut, menilai kebenaran dengan baik yang beramal, menilai kejelekan itu jelek karena sedikit yang mengamalkan itu. Ini sedang kita bantah mereka. Ingat, ini yang sedang kita bantah. Sehingga ikhwan rahiman rahimakumullah, jangan kemudian menjadikan alasan seorang untuk tidak bersemangat dakwah. Menjadi seorang yang lemah, seorang yang malas untuk dakwah, kan memang sunnatullah sudah harus sudah sedikit. Ini keliru. Yang sedang kita bahas apa? Kita bantah prinsip mereka. Perkataan kalian ahlus sunnah di atas kesesatan karena sedikitnya ikut, itu salah. Begitu kan? Bukan berarti kemudian ahlus sunnah tidak semangat untuk berdakwah. Sudahlah, sudah takdirnya seperti itu. Enggak. Tapi kita menyatakan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tazawwazul wadud al wadud fa inni mukathirun bikum al umam. Nabi kita menyatakan berbangga-bangga nanti ingin beliau berbangga di hari kiamat dengan banyak umat yang mengikuti beliau.
Rasul menyatakan, apakah kalian senang menjadi sepertiga ahlu jannah? Kata mereka, tentu ya Rasulullah, aku berharap kalian itu adalah setengah penghuni ahlul jannah. Menunjukkan banyak ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata bahkan Allah memberikan lebih dari itu. 2/3 ahlul jannah adalah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwan rahimakumullah, ingat, ini pembahasan sedang membantah ahlul batil. Jangan kemudian membuat lemah ahlus sunnah, iya, lemah untuk berdakwah dengan alasan yang sudah sunnatullah sedikit. Iya. Ahlul batil terus bergerak. Sendiri bisa bergerak. Abu Dzar Al-Harawi contohnya. Abu Dzar Al-Harawi terkena fikrah Asy'ariyah ketika bertemu seorang Ablakini. Ketika terkena fikrah sesat ini, dia berupaya bagaimana negerinya di Maghrib yang tadinya di atas sunnah dirubah menjadi Asy'ariyah. Bergerak dari Madinah pulang, gerak dan jadilah Maghrib negeri Asy'ariyah. Demikian semangatnya. Apalagi dunia ahlu sunnah. Nah, wallahu a'lam bishawab.